Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asikin SPI, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 4 Kota Bima, yang insya Allah akan melakukan percakapan dengan rekan sejawat saya, Pak Yusran SPI, selaku guru produktif nautika kapal penangkapan ikan. Beliau juga adalah selaku ketua konsentrasi keahlian nautika kapal penangkapan ikan. Nah, terkait dengan supervisi akademik yang terdiri dari kegiatan perencanaan ini ada 3. Yang pertama ada kita melakukan pra observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, adapun tujuan dari kita melakukan pra observasi ini adalah untuk mengetahui ataupun mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Yusran terapkan nanti di dalam kelas. Nah, kenapa ini dilakukan percakapan pra observasi? Sebagai persiapan awal sebelum melakukan kegiatan proses pembelajaran, agar lebih mempersiapkan diri tentunya, sehingga akan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Nah, untuk sesi ini saya akan melakukan percakapan pra observasi ini dengan rekan sejawat saya. Bagaimana kabarnya Pak Yusran? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, walaupun ada sedikit mungkin ya, tapi tetap semangat. Siap. Syukur alhamdulillah, kita berharap dalam keadaan sehat walafiat Pak Yus. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama ini yang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Yusran nanti? Yang akan dicapai oleh anak-anak nantinya, ini saya rencanakan adalah prinsip kerja radar atau alat navigasi elektronik ini dengan menggunakan pemanfaatan gelombang elektromagnetik, di mana nanti anak-anak itu bisa belajar di sini langsung di ruangan ini, karena memang di sini sudah ada alat-alat navigasi elektronik yang sudah lengkap. Nah, itu nanti bisa belajar di sini bagaimana prinsip kerjanya gelombang elektromagnetik, bagaimana sistem kerjanya di alat-alat navigasi elektronik. Mungkin itu yang akan menjadi tujuan pembelajaran saya. Oke, siap. Dari tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Yusran, kira-kira area pengembangan apa yang ingin dicapai oleh Pak Ayus nanti? Nah, kalau untuk area pengembangannya itu kan biasanya kan ada 2, Pak. Nah, yang pertama itu adalah area aspek pengetahuannya. Jadi secara mereka nanti bisa memahami bagaimana prinsip kerja gelombang elektromagnetik yang ada di dalam radar atau alat navigasi elektronik lainnya, dan bagaimana sistem pengoperasiannya sehingga gelombang elektromagnetik ini bisa gelombang elektromagnetik ini anggapnya seperti itu. Jadi bisa digunakan di alat-alat navigasi, dan itu bisa menghindari, contoh di radar, bisa menghindari terjadinya tubrukan di kapal. Jadi area yang ingin dikembangkan itu ada 2 ya, dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilannya. Dan saya ingin mendengar juga nih Pak Yus, bagaimana rancangan pembelajaran yang diterapkan di kelas nanti, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, terus model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Nah, kalau untuk strategi pembelajaran nanti kan biasanya kita mengedepankan adalah diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar dari siswa, bagaimana belajar sosialis dan emosinya, terus kemudian membagi mereka dengan beberapa kelompok sehingga mereka nanti kan bisa menyesuaikan keterampilan dan kemampuan keterampilannya, keaktifannya, dan gaya belajarnya sendiri. Untuk model pembelajaran nanti akan saya gunakan PBL, Problem Based Learning. Itu jadi dengan mengedepankan diskusi, dan mungkin nantinya kayak satu contoh misalkan yang menjadi poinnya nanti itu adalah kenapa sih kapal itu bisa tabrakan gitu. Jadi itu mungkin yang akan menjadi problemnya itu kenapa bisa tabrakan, apa yang menyebabkannya. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Siap. Yang diterapkan di dalam kelas nanti adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya,
dengan model tadi PBE, Program Based Learning ya. Ini kan berbasis masalah. Iya, masalahnya. Nah, sebagai metodenya itu kan lebih kepada diskusi kelompok, penugasan juga mungkin penugasan. Nah, bagaimana dengan media yang akan digunakan nanti di dalam kelas nantinya, Pak Yus? Nah, nanti kan medianya itu bisa saja menggunakan tes hasil observasi, laptop, terus atau slide yang menampilkan video dan gambar ya, misalnya. Terus LKPD dan tentunya alat-alat praktik yang sudah ada di ruangan ini yang nanti juga akan saya ajarkan bagaimana dengan alat-alat yang ada di sini. Jadi di sini memang sudah ada alat navigasi elektronik, radar, GPS dan alat-alat lainnya. Siap. Baik, Pak Yus, kapan waktu pelaksanaan pembelajarannya? Apakah hari apa gitu, kelas apa dan jam berapa? Nah, untuk kelas ini saya kan mengajar di kelas 2 atau fase F ya, fase F atau kelas 2 untuk konsentrasi kalian nautika kapal penangkap ikan. Kebetulan nanti jamnya saya itu itu di hari Jumat jam ke-5 dan ke-6. Baik. Ya. Sesuai dengan jadwal yang baru saja disebut oleh Pak Yus ya, mungkin saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan akan mencatat kira-kira hal-hal apa yang terjadi selama proses pembelajaran. Nah, nanti setelah Pak Yusran melakukan kegiatan observasi ataupun pembelajaran di dalam kelas, nanti kita akan melakukan kegiatan terakhir Pak Yus, yaitu percakapan pasca observasi. Pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik mungkin ya. Nah, sebelum percakapan ini berakhir, kira-kira apa yang ingin didapatkan dari hasil percakapan ini, Pak Yus? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dengan melalui ibaratnya dengan percakapan ini jadi membuka wawasan berpikir saya sehingga saya bisa mengembangkan diri saya. Dalam arti tentunya itu adalah kan akan memberikan gambaran kepada saya bagaimana saya itu mempersiapkan diri di dalam pembelajaran di dalam kelas nantinya. Selain dari itu mungkin memberikan motivasi juga kepada saya bagaimana pembelajaran yang lebih baik ya, sehingga nanti kan pengembangan untuk kedepannya akan menjadi lebih baik. Luar biasa ya. Demikian percakapan pra observasi ini, sampai ketemu di kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih banyak Pak Yus atas keluangan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita harus bersyukur terhadap kondisi kita bahwa Allah memberikan kesehatan Dan nikmat. ya, kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa belajar di sini. Silakan kita berdoa. Duduk siap. Gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, jadi sebelum kita memulai pelajaran ini, Pak Guru akan mengabsen dulu. Ya, akan baik-baik. Nanti Pak Guru sebutkan namanya satu-satu. Yang pertama, Afifur Rahman. Ya, Pak. Kedua, Dika Pratama. Hadir, Pak. Farhan. Hadir, Pak. Harpandu. Husin. Hadir, Pak. Inggu Saputra. Hadir, Pak. Kasdian. Hadir, Pak. Landa.
Alfa. Kira-kira anak-anak kenapa dia ini apa? Ada yang bisa memberikan informasi mengenai lana? Siap. Tidak tahu Pak. Ya. Jadi kalian juga harus peduli sama teman-teman yang lain ya. Ya Pak. Jadi nanti bisa dicek ke rumahnya atau mana supaya bisa lana ini tetap bisa hadir di sekolah. Ya Pak. Muhammad Zakian. Hadir Pak. Rizky Aditya. Hadir Pak. M. Andra. Hadir Pak. Coba yang semangat M. Andra. Ya Pak. Jangan lemas-lemas. Kalau lemas itu ya bisa bahaya ya. Ya. Jadi semangat. Jadi hidup itu harus semangat. Pagi-pagi itu harus semangat. Kenapa harus begitu anak-anak semuanya? Kalau kita memulai dengan tidak semangat sampai menutup mata pun pasti tidak semangat. Ya, itu perlu semangat. Sultan Hardi. Hadir Pak. Umbu Abdullah. Hadir Pak. M. Fajar. Alfa. Jadi ini ada dua yang apa ya? Landa sama M. Fajar. Jadi anak-anak semuanya, jadi seperti yang Pak Guru tadi katakan, ya supaya ini nanti juga tidak perlu harus dengan kunjungan guru ke rumahnya, kalian juga bisa mengunjungi teman-teman semuanya. Siap Pak. Pahami ya? Jadi anak-anak semuanya, ya syukur alhamdulillah. Jadi hari ini nanti kita akan belajar mengenai beberapa alat navigasi. Tujuan pembelajarannya kita hari ini adalah kita mampu memahami, kalian mampu memahami bagaimana sistem kerja dan bagaimana prosedur kerja dari alat-alat navigasi. Yang kita bicarakan di sini adalah dua, fungsinya dan cara kerjanya. Di depan kalian ini anak-anak semuanya sudah terdapat beberapa alat navigasi elektronik yang digunakan di atas kapal. Yang pertama ini nanti radar, yang kedua ini GPS, dan yang ketiga itu radio. Nah, dan yang terakhir ini adalah Radio Direction Finder atau RDF. Nah, nanti anak-anak semuanya, Pak Guru akan kasihkan kalian materi. Nanti Pak Guru akan bagikan kalian ke dalam 3 kelompok diskusi. 3 kelompok diskusi ini nanti kalian akan mendiskusikan. Satu kelompok yaitu mengenai radar, satu kelompok mengenai GPS, satu kelompok lagi mengenai RDF. Jadi di situ nantinya akan Pak Guru bagi kalian. Kalian diskusikan bagaimana cara kerjanya, satu yang kalian bahas nantinya bagaimana cara kerja, terus fungsinya, jadi tambah terakhir apa kesamaan dan perbedaan dari 3 alat. Bisa dipahami? Oke, Pak Guru bagikan materi untuk diskusi ya. Nanti Pak Guru bagikan dulu kelompok. Kelompok pertama Zakia, Rizky, Inggu, dan Harpanu dan Andra. Itu kelompok pertama. Jelas? Langsung kalian pisahkan diri dulu. Oke, geser. 3 kelompok diskusi ini nanti kalian akan mendiskusikan. Satu kelompok yaitu mengenai radar, satu kelompok mengenai GPS, satu kelompok lagi mengenai RDF. Jadi di situ nantinya akan Pak Guru bagi kalian. Kalian diskusikan bagaimana cara kerjanya, satu yang kalian bahas nantinya bagaimana cara kerja, terus fungsinya, jadi tambah terakhir apa kesamaan dan perbedaan dari 3 alat. Bisa dipahami? Oke, Pak Guru bagikan materi untuk diskusi. Siap untuk dengan bahan diskusinya? Dah, oke.
Nanti kita akan melanjutkan dengan presentasi kelompok. Jelas ya? Nah, ini nanti bisa kita mulai dari kelompok mana dulu nih? Kelompok 1 apa kelompok 2 atau kelompok 3? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Nanti kelompok 1 bisa mewakili siapa yang akan mempresentasikan 2 orang ke depan. Ya, yang akan mewakili presentasi kelompok. Silakan. Ayo. Sekian dengan ya, silakan. Kelompok 1. Nah, langsung berdiri di sini nanti ya. Oke. Di sini juga boleh. Ini. Nah, oke. Sini lagi. Share. Jadi itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, fungsi radar dan cara kerja radar. Fungsi radar mendeteksi dan mengukur jarak dan mengetahui benda-benda seperti kapal, pesawat, dan jam. Cara kerja radar membangkitkan sinyal awal melalui L-Otsal, sosialator LO, dan kemudian diteruskan ke power splitter SP yang akan membagi sinyal ke mixer dan antena pemancar. TX antena selanjutnya TX antena memancarkan sinyal ke objek yang diamati untuk menghitung pernapasan manusia. Sudah ya. Tadi mana bukunya? Pengoperasian. Berdiri di sana. Cara pengoperasian menghidupkan radar. Sebelum menghidupkan radar perlu dibersihkan antara lain. Ikuti. Cari kelompok. Nah, mungkin ada yang bertanya? Silakan. Sebelum radar itu beroperasi dengan baik, anak-anak mungkin dari kelompok lain silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Oke. Kelompok 1 lihat sambil menunggu nanti. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Satu saja kelompoknya. Bagaimanakah cara kerja radar di atas kapal? Cara kerja radar membangkitkan sinyal awal melalui L-Otsal sosialator. Nah, jadi dari nanti sinyalnya yang keluar. Ada lagi yang bisa menambahkan? Oke. Tadi bagaimana cara kerja radar di atas kapal ya? Nah, radar itu anak-anak semuanya, jadi dia fungsinya mendeteksi apa yang dipancarkan oleh antena radar. Apa yang dipancarkan oleh antena radar? Sinyal. Perbedaannya. Jadi radar satu, kita sudah dapat perbedaan. Satu, radar sudah dapat setidaknya mendeteksi dan memancarkan sinyal. Oke, nanti akan ditemukan nanti di mana tadi yang Pak Guru sebelumnya sudah katakan apa persamaan dan apa perbedaannya. Nah, jelas ya? Oke. Sekarang kembali ke tempat duduk kelompok 2. Ya, kelompok 2.
Jadi tepuk tangan untuk kelompok satu ada luar biasa presentasi dari 3 kelompok. Ya, berikan aplaus untuk ketiga kelompok. Nah, alhamdulillah. Jadi hari ini anak-anak semuanya nanti kita bisa dari 3 presentasi kelompok tadi, kelompok 1 radar, kelompok 2 JPS, kelompok 3 kita bisa menyimpulkan dari 3 materi yang kita bahas hari ini, kita bisa menyimpulkan kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari 3 materi tadi dengan 3 alat yang berbeda. Apa kira-kira? Coba, silakan. Dulu. Persamaannya apa? Persamaan sama-sama menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai sinyal. Perbedaannya, radar tidak menggunakan pemancar pembantu. Cukup. Yang lain? Silakan. GPS menggunakan alat bantu sebagai alat bantu informasinya. Ya, jadi GPS menggunakan bantuan satelit sebagai pemberi informasi data. Jadi dia itu GPS selama 24 jam diberi data oleh satelit. Satelit di mana? Jelas ya. Yang terakhir tadi apa? Ya. FDF menggunakan pemancar buoy. Ya, pemancar radio buoy. Atau radio lainnya yang ada di sekitarnya tapi dengan satu Sama-sama frekuensi. iya, frekuensinya harus sama. Jadi paham ya? Alhamdulillah anak-anak semuanya. Jadi kalian paham dengan 3 buah alat tadi. Jadi yang pertama itu radar. Satu perbedaannya tadi tidak memerlukan bantuan dari stasiun pemancar radio yang lain. Yang kedua GPS Menggunakan yang ketiga RDF. Itu perbedaannya. Samanya apa? sama-sama menggunakan Ya, gelombang elektromagnetik. Jadi mereka ini semua ini alat navigasi ini tetap menggunakan gelombang elektromagnetik. Nama lain gelombang elektromagnetik itu apa? sinyal. Nama lainnya lagi apa? Seluler. Ya, jaringan. Tapi itu hanya nama. Pada dasarnya semua prinsipnya itu tetap tadi gelombang elektromagnetik. Siapa yang menemukan gelombang elektromagnetik? Nah, itu PR-nya ya. Pak Guru kasih PR kalian kasih tugas. Siapa yang bisa menemukan minggu depan nanti kita akan kembali masuk. Nanti siapa yang menemukan gelombang elektromagnetik? Itu tugas kalian. Oke. Jelas ya? Ya, sebelum kita mengakhiri materi kita pelajaran kita hari ini, ya Pak Guru akan menyampaikan bahwa satu untuk minggu depannya pertemuan berikutnya adalah kita akan mempersiapkan diri. Yang pertama bagaimana sistem operasionalnya dari 3 alat ini. Sistem operasionalnya. Jadi kita praktek untuk mempraktekkan secara langsung bagaimana sistem operasionalnya. Ya, ada radar, ada GPS dan ada RDF. Jadi itu nanti ya kita praktekkan ya. Kita sudah pahami bagaimana sistem kerjanya. Nah, sistem kerja dengan cara kerja itu beda. Alat ini ya, bagaimana kita operasikannya. Jadi kita akan minggu depan kita akan mempelajari bagaimana cara mengoperasikannya di kapal. Jelas ya? Jelas. Sebelum kita tutup hari ini, marilah kita berdoa. Silakan, saya pimpin doa. Semoga silakan. Siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Waalaikumsalam. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita akhiri materinya. Ya, syukur alhamdulillah, sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga kalian tetap sehat walafiat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ketemu dengan saya Asikin SPI selaku calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 4 Kota Bima. Saat ini saya ditemani oleh Pak Yusran SPI selaku guru produktif nautika kapal penangkapan ikan yang sudah kita lakukan observasi kelas kemarin, ya, observasi pada kegiatan supervisi akademik. Bagaimana kabarnya Pak Yus hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Sikin. Ya, luar biasa bahwa pada hari ini kita bisa ketemu lagi Pak Yus dalam rangka percakapan pasca observasi, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Yusran, ya, ketika saya melakukan observasi kelas kemarin. Untuk pertanyaan pertama Pak Yus, mungkin bagaimana sih perasaan Pak Yus setelah melakukan observasi kelas kemarin? Seperti apa perasaannya Pak Yus? Ya, alhamdulillah, alamin. Jadi saya pun awal-awalnya kan ya adalah rasa sedikit nervous atau tegang, ya. Karena memang mungkin itu memang hal yang biasa. Tapi alhamdulillah semuanya ya juga berjalan lancar dan berjalan dengan baik. Ya. Oke, siap. Baik, jadi kegiatan observasi kemarin berjalan dengan baik, ya. Jadi artinya mungkin dari kegiatan observasi itu Pak Yus mungkin bisa diceritakan kepada saya mungkin area pengembangan yang Pak Yus lakukan di kelas itu, ya. Kemudian tahapan-tahapan pembelajaran apa yang Pak Yus lakukan di dalam kelas, ya mungkin. Ya, kalau tahapan-tahapan pembelajarannya sesuai dengan strategi, kan di awal memang kita sudah membuat perangkat pembelajaran. Tapi di dalam perangkat pembelajaran sudah ada strategi pembelajarannya. Dan untuk di dalam strategi pembelajaran itu saya lebih metode pembelajarannya saya lebih mengembangkan pada dua area pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau untuk pengetahuannya kemarin sesuai dengan kemarin kan masalah materinya itu adalah prinsip kerja alat navigasi elektronik. Jadi kan di area pengembangan untuk pengetahuannya itu mereka bagaimana mereka siswa itu memahami bagaimana sistem kerja gelombang elektromagnetik yang ada yang digunakan oleh alat navigasi elektronik. Terus untuk area keterampilannya yaitu mereka bisa mengoperasikan alat navigasi elektronik. Ada radar, ada GPS dan ada Baik, itu sudah luar biasa Pak Yus. Jadi area yang ingin dikembangkan oleh Pak Yusran nanti itu meliputi ya, pengetahuan dan keterampilan, ya. Nah, sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan di dalam kelas, ya? Apakah sudah berhasil atau tidak menurut Pak Yus? Alhamdulillah menurut saya berjalan dengan baik, tapi masih mungkin ada kekurangannya. Oh baik, ya. Sudah berjalan dengan baik, ya, tapi masih ada kekurangan, ya. Nah, apa kira-kira kekurangan atau kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas ini, Pak Yus? Ya, ada kekurangan atau hambatan yang mungkin juga dialami oleh guru yang lain. Juga masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat atau kurang aktif di dalam pembelajaran. Ada beberapa siswa yang kurang aktif terlibat, ya. Kira-kira mengapa hal itu terjadi, Pak Yus? Mungkin motivasi siswanya kurang. Ya. Kalau pembagian kelompoknya juga ada yang membagi kelompok sesuai dengan minat anak, ada yang sesuai dengan daya belajar siswa, ada yang suka visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Jadi saya sesuai dengan kenyamanan anak. Mungkin saya memberikan pertanyaan kepada anak untuk menyesuaikan dengan
kegiatan yang ada di kelas. Oke, baik. Jadi itu akan menjadi proses pembelajaran ke depan Pak Yus ya. Jadi itu luar biasa. Menyesuaikan dengan potensi anak itu berdasarkan gaya belajar ya. Dengan gaya belajar ada yang visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik ya. Seperti itu mungkin Pak Yus ya. Ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang Pak Yus rencanakan dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran ya, yang lebih baik lagi ke depannya. Kira-kira kapan rencana ini akan dilaksanakan Pak Yus? Kalau saya melihat untuk dijadwalkan mungkin waktunya belum saya tentukan, tapi akan saya lakukan. Baiklah, mungkin bisa dilaksanakan di semester genap. Siap. Nanti Pak Yus ya bisa Saya ya. akan laksanakan di semester itu. Oke, siap. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak Yus, dan semoga rencana selanjutnya akan secepatnya direalisasikan ya. Oke. Baik, akhir dari kegiatan supervisi akademik sudah kita laksanakan, mulai dari pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Yusran sudah menemani saya dalam percakapan pasca observasi ini, dan akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.